Setelah Tom Haye, sekarang giliran Eliano Reinders yang akan gabung ke Persib Bandung. Informasi ini dikonfirmasi dari media Belanda. Kemarin Eliano Reinders sudah absen dalam latihan PSC Zwolle. Dikasih kesempatan untuk menyelesaikan transfernya. Ya, ini benar atau enggak masih rumor. Tapi nggak usah pada marah-marah dulu. Dengerin nih. Persib Bandung adalah klub profesional. Eliano Reinders adalah pemain profesional. Klub profesional berhak mengajukan tawaran ke siapapun dan pemain profesional berhak menerima tawaran dari siapapun. Jadi mau kemanapun pemain itu adalah 100% hak pemain dan 100% juga hak klub profesional mau menawar siapa. Bahkan mau mengajukan tawaran ke Haaland di Manchester City pun bisa. Jadi untuk penggemar tim nasional nggak usah marah-marah kalau Eliano Reinders masuk ke Liga 1 BRI. Ya memang kecewa, nggak apa-apa karena berharap dengan bermain di Eropa itu akan berimbas ke penampilannya di tim nasional. Tapi pada kenyataannya di Eropa dia nggak dapat tempat, di tim nasional juga belum bisa menjadi pemain inti. Mungkin ada yang tanya, loh Eliano kan kemarin baru diperpanjang kontraknya, emang bisa aja. Tapi Persib Bandung harus mau menebus, bukan bebas transfer. Ada yang bilang lagi, ya elah buat apa dinaturalisasi ujung-ujungnya bermain di Konoha. Ya mau gak mau, ini adalah seleksi alam. Yang kalah bersaing akan menyingkir. Tapi yang bisa bertahan akan bermain di Eropa dan akan langganan tim nasional. Ya kalau gitu gak usah naturalisasi aja. Ya tetap naturalisasi jalan terus. Biarkan tumpuk pemain sebanyak-banyaknya. Yang kalah bersaing akan minggir. Yang bisa bertahan akan berprestasi. Begitu, ciptakan persaingan yang ketat di tim nasional. Halo warga sepak bola yang gampang diadu domba. Gue bukan pandit terkenal, tapi gue yakin opini gue masuk akal. Ini terkait isu tentang kepindahan Eliano Reinders yang katanya ditawar juga sama Persib Bandung. Kita akan melihat dari beberapa sisi. Sebelum pada marah-marah karena kepindahan tersebut, sama kayak waktu Tom Haye masuk ke Persib Bandung, mendingan dengerin nih. Kita mau lihat dari sisi Persib Bandungnya, kita mau lihat dari sisi penggemar tim nasionalnya, kita mau melihat dari sisi Eliano Reinders sendiri. Oke, yang pertama kita mau lihat dari sudut pandang Persib Bandung sebagai klub profesional. Jadi begini, Persib Bandung adalah klub profesional yang berhak mengajukan penawaran ke siapa aja dan ke klub mana aja. Termasuk kalaupun misalnya Persib Bandung menginginkan menawar seorang Erling Haaland, ya boleh aja tinggal ajukan tuh ke Manchester City. Masalah diterima atau enggak, deal atau enggak, itu urusan lain. Yang jelas setiap klub punya hak untuk itu. Dan ada yang bilang begini, Persib Bandung nih kayaknya egois banget, ingin memperbagus klubnya tapi tidak memperdulikan pemain tim nasional. Nanti bagaimana di tim nasional kalau pemain itu main di Liga 1? Sekarang begini, kalau misalnya gua sebagai manajer Persib atau manajemen lah ya gue akan pikirkan klub sendiri lah. Gue akan perbagus Persib Bandung supaya bisa bersaing di Indonesia dan bersaing di ASEAN ataupun bahkan Asia. Jadi ya secara kasar nih misalnya ya, gue nggak peduli dengan tim nasional. Bahkan PSSI sendiri pun kemarin terkesan tidak peduli dengan klub-klub di Liga Indonesia ini. Karena Pak Erick Thohir kan menyatakan prioritasnya adalah untuk tim nasional, bukan untuk klub. Nah, berarti ya sah-sah aja kalau seorang profesional yang bekerja di Persib Bandung itu memikirkan Persib Bandung. Dia akan memperdalam skuadnya, akan memperbagus timnya, pemain-pemain berkualitas didatangkan, entah siapapun dia. Yang penting untuk kemajuan Persib Bandung. Itu yang pertama kalau dari sisi Persib Bandungnya. Nah, kemudian kita mau melihat dari sisi Eliano Reinders itu sendiri. Ya Eliano Reinders jelas secara manusia dia berhak menentukan di mana dia berlabuh, di mana dia akan bermain. Dan pertimbangannya udah jelas, dia butuh menit bermain, dia juga butuh penghasilan yang lebih gede. Kayak misalnya di PSC Zwolle, dia beberapa kali main memang, tapi jadi pemain cadangan. Dia bahkan sudah diperpanjang kontrak sampai 2027. Tapi manajemen PSC Zwolle sendiri bilang Eliano Reinders tidak masuk dalam skemanya tim itu. Jadi mau bagaimana? Secara individu sebagai pemain bola ya jelas butuh menit bermain karena itu untuk menjaga match fitness dan kembali lagi untuk ke tim nasional karirnya.
Ya mau nggak mau ya mencari klub yang memang menginginkan si pemain tersebut. Salah satunya adalah Persib Bandung. Selain itu yang menggiurkan ya jelas soal gaji. Gajinya nggak mungkin lebih rendah dari gaji Eliano sekarang, makanya tertarik. Ada dua klub di Indonesia yang menginginkan Eliano Reinders, Bali United dan Persib Bandung. Bali United ada mantan pelatihnya yaitu si Jensen, tapi sepertinya Eliano Reinders lebih tertarik untuk bergabung dengan Persib Bandung bareng Tom Haye. Ya ini baru rumor, tapi terakhir kemarin si Eliano sudah absen dalam latihan PSC Zwolle. Katanya ditulis ya di media Belanda, di situ dikasih kesempatan untuk mengurus perpindahannya, untuk proses negosiasi dengan Persib Bandung. Dan Eliano sebagai seorang suami dan seorang bapak nih manusiawi banget kalau dia pilih gaji yang lebih tinggi. Karena itu untuk kesejahteraan keluarganya. Karena begini, ketika menjadi warga negara Indonesia, Eliano Reinders haknya yang tadinya didapat di Belanda, tunjangan sosial di hari tua dan segala macamnya, itu kan sudah dihapus. Jadi mau nggak mau dia harus menanggung sendiri itu nanti. Sedangkan di Indonesia nggak ada tuh tunjangan hari tua. Makanya ya wajar aja kalau dia cari uang. Dia cari gaji yang lebih tinggi, kemudian dia tabung untuk masa depan dia dan keluarga dan anak-anaknya. Itu kalau dari sisi Eliano. Kemudian kita mau melihat dari penggemar tim nasional. Untuk pecinta tim nasional jelas khawatir perpindahan Eliano Reinders dari Eropa kemudian menuju Liga 1 BRI Indonesia itu takut mempengaruhi performa dia seperti apa. Ya kita tahu ya, memang kualitas liganya di sini masih di bawah Kamboja. Bukan karena Persib Bandungnya. Persib Bandungnya adalah klub profesional, jelas menangani itu secara profesional. Tapi pecinta tim nasional khawatir bagaimana kelanjutannya. Nanti kalau cedera bagaimana di tim nasional, nanti kalau kemampuannya menurun bagaimana, nanti bagaimana dan bagaimana. Ya wajar aja kalau khawatir. Dan pecinta timnas berharap Eliano tetap melanjutkan karirnya di Eropa. Supaya di sana kan pertandingan intensitas tinggi, ketat, latihannya bagus, makanannya dijaga, semuanya disiplinnya beda dengan Indonesia. Nah, berharap hal-hal tersebutlah yang menjaga performa Eliano untuk tampil di tim nasional, bahkan menularkan skill-skill itu, latihannya di sana dan lain-lain lah gitu. Jadi ya semua punya harapan masing-masing. Bobotoh penggemar Persib punya harapan sendiri soal kedatangan Eliano. Tim nasional, penggemar tim nasional juga punya harapan sendiri, punya cita-cita tinggi untuk pemain tersebut supaya bisa makin berkembang di Eropa dan berpengaruh ke tim nasional. Dan Eliano sendiri juga punya harapan bisa main, dapat gaji bagus, keluarganya terjamin. Jadi ya kira-kira begitulah. Karena perdebatan kemarin Tom Haye datang ke Indonesia tuh lumayan juga panas gitu. Dan rata-rata dari setiap pendapatnya ya memang mengeluarkan egonya masing-masing. Yang cinta tim nasional pengennya Tom Haye tetap di Eropa, nggak masuk ke Indonesia supaya tetap bisa menjaga kualitasnya, tapi tidak melihat kebutuhan Tom Haye sebagai individu. Ada yang bilang Tom Haye egois kalau begitu, kenapa dia nggak di Eropa, nanti kalau di Indonesia memang gajinya tinggi, tapi tidak peduli dengan tim nasional. Ya nggak begitu, justru bisa dilihat sebaliknya. Tom Haye kemarin datang ke sini justru memikirkan tim nasional. Karena dengan di sini dia bisa main full, di sini dia menjaga match fitness, tiap minggu main, sehingga nanti round 4 semuanya stabil. Bisa juga dilihat dari sisi itu. Tapi ya Indonesia literasinya parah, bisa baca, bisa nonton video, tapi nggak bisa paham konten dan bisanya marah-marah. Bahkan bisa marah-marah ke penggemar tim nasional yang menyampaikan kekecewaannya karena ke Liga Indonesia. Dianggapnya karena nggak seneng sama Persib. Bukan nggak seneng sama klubnya. Ini lebih ke kualitas liganya. Jadi biar bisa dipahami itulah. Jadi jangan marah-marah melulu. Ini penggemar sepak bola. Sepak bola itu untuk seneng-seneng. Komennya pada marah-marah. Makanya nggak heran juga setiap pertandingan sepak bola itu banyak yang berakhir dengan kerusuhan. Ya karena memang SDM-nya ya begini. Ya semoga bisa belajarlah semuanya. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe.